Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Acip Setiawan, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 16 Kota Bandung, akan mempresentasikan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda, yang mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang dimaksud kodrat itu maknanya adalah merdeka. Sehingga proses pendidikan harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Setelah mempelajari modul 1.1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Adapun mindset sebelum mempelajari pembelajaran modul 1.1, yang saya pikirkan pendidikan adalah hanya transfer knowledge. Kemudian, tidak mengidentifikasi tiap-tiap personal karakter murid. Tentunya hal ini sangat berseberangan dengan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana kita harus mengenal murid tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, saya masih menyamaratakan metode dan media mengajar. Hanya terpaku tuntasnya materi, bahkan jarang memberikan kesempatan murid untuk melakukan refleksi. Selain itu, terkadang saya juga lebih fokus ke psikomotor, kurang memperhatikan kemajuan setiap anak secara personal dan mendetail. Kemudian, jarang memantik critical thinking siswa. Selanjutnya, kurang memaksimalkan media yang sesuai dengan siswa. Pada akhirnya, saya merasa tidak berhasil ketika siswa mendapatkan nilai kecil pada saat evaluasi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1 pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya dapat menyadari bahwa masih banyak kekeliruan yang saya lakukan sebagai seorang pendidik yang seharusnya. Sehingga resolusi ke depan, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara komprehensif. Artinya, banyak aspek pembelajaran yang harus kita perhatikan, yakni meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Artinya, kita sebagai pendidik harus memerdekakan siswa lahir dan batin. Merdeka lahir yaitu dengan pengajaran, dan merdeka batin yaitu dengan proses pendidikan. Dalam prosesnya, kita sebagai pendidik harus menjadikan murid sebagai subjek,
di dalam pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sistem Among adalah suatu metode pendidikan yang terpusat pada proses pembelajaran. Metode tersebut adalah kata lain dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat atau membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Artinya juga, guru harus menjadi pengayom bagi siswa. Dengan kata lain, menurut Ki Hajar Dewantara artinya berhamba pada sang anak. Dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, serta sabar di dalam menuntun siswa. Sebab, cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Konsekuensinya, kita harus benar-benar mengenal profil atau karakteristik siswa. Dan guru harus memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya. Dari mindset yang sudah didapat, lalu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam aktualisasinya, pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak. Dengan cara menerapkan pembelajaran abad 21 yang memicu siswa supaya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga konteks memerdekakan siswa dapat diwujudkan. Tentunya, dengan senantiasa berpegang pada kaidah mendidik berpihak pada murid, yang mana guru harus mengenal profil peserta didik dengan berbagai sisi, baik kodrat alamnya atau latar belakang, karakter, dan seterusnya. Yang kedua, menuntun siswa dengan berbagai kondisinya. Dan yang ketiga, fokus pada proses bukan pada hasil. Artinya, setiap anak mempunyai kemampuan, capaian yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Karena itulah filosofis dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.